Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Sarubari, NPM 2014141054. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kemungkinan dari mata kuliah genetika ternak. Yang pertama itu pengantar. Salah satu sifat ilmiah adalah terukur. Dalam genetika transmisi atau genetika Mendel, pengukuran berkaitan dengan perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya. Dalam cabang genetika kuantitatif, pengukuran menggunakan parameter kuantitatif. Selanjutnya itu tentang kemungkinan. Pembahasan tentang perbandingan genetik pasti akan berhubungan dengan menghitung besarnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi atau akan muncul. Dalam genetika kemungkinan, yang dihitung adalah kemungkinan memisah dan bergabungnya gamet, atau lebih spesifik, memisah atau bergabungnya alel. Hal ini berarti kemungkinan munculnya suatu fenotip atau genotip pada suatu individu. Nah, selanjutnya itu tentang apakah kemungkinan. Kemungkinan adalah suatu istilah untuk menunjukkan ketidakpastian yang artinya segala sesuatu yang tidak pasti terjadi dapat disebut mungkin akan terjadi walaupun mungkin juga tidak atau belum tentu terjadi. Kemungkinan seringkali juga disebut dengan nama lain seperti probabilitas, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya. Harapan akan terjadi suatu peristiwa tidak sama untuk setiap peristiwa dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, besarnya kemungkinan suatu peristiwa yang berbeda dapat sama sama pula. Dasar-dasar teori kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang bebas. Yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diharapkan sama dengan perbandingan jumlah peristiwa tersebut dengan jumlah seluruh peristiwa. Formula matematikanya adalah Kx sama dengan X per X plus Y. Kx adalah besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. X plus Y sama dengan jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, atau peristiwa X dan peristiwa Y. Yang kedua yaitu kita membahas tentang kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang bebas. Kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih secara bersamaan sama dengan hasil kali besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematiknya adalah K, K, X dan Y sama dengan KX dikali KY. K, K dalam kurung X dan Y sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan Y. KX sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. KY sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Yang ketiga yaitu saya membahas tentang kemungkinan terjadinya dua peristiwa yang terkait. Kemungkinan terjadi dua peristiwa atau lebih yang saling terkait atau alternatif sama dengan hasil penjumlahan besarnya kemungkinan dari masing-masing peristiwa. Formula matematiknya adalah K dalam kurung X atau Y sama dengan K dalam kurung X ditambah K dalam kurung Y. Keterangannya itu K dalam kurung X atau Y sama dengan kemungkinan terjadinya peristiwa X atau Y. Kx sama dengan besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X. Ky sama dengan besarnya kemungkinan terjadi peristiwa Y. Selanjutnya itu tentang operasi binominal. Banyak masalah dalam genetika melibatkan berbagai peristiwa atau fenotip dan kita harus menghitung besarnya kemungkinan peristiwa tersebut terjadi. Misalnya perkawinan dua orang bergenotip A besar dan A kecil. Berapa kemungkinan anak pertama bergenotip A double A besar dan anak kedua juga A double A besar, atau anak pertama A besar A kecil dan anak kedua A kecil? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita menggunakan operasi binominal.
Yang kedua yaitu cara operasi binominal, yaitu dengan rumus A plus B dalam kurung N. A dan B sama dengan besarnya kemungkinan dari suatu peristiwa. N yaitu banyaknya semua peristiwa. Selanjutnya yang kedua yaitu operasi multinominal. Sampai di sini hanya mempelajari penggunaan teori kemungkinan antara dua alternatif atau dua pilihan. Kenyataannya dalam genetika ada kalanya kita harus memprediksi lebih dari dua alternatif. Permasalahan ini tidak harus diselesaikan dengan operasi binominal, harus dengan operasi multinominal. Cara pengoperasian multinominal yaitu dengan rumus N dibagi W dikali X dikali Y dikali P N. Keterangannya itu N jumlah seluruh keturunan. N tanda N dibagi N faktorial. W, X, dan Y adalah jumlah keturunan dengan sifat fenotip atau genotip tertentu. P, Q, dan R besarnya kemungkinan untuk sifat fenotip atau genotip tertentu. Selanjutnya itu menghitung besarnya resiko genetik. Yaitu ada dua cara, yaitu menghitung resiko berdasar prinsip Mendel. Yang kedua, menghitung resiko berdasarkan analisis Bayes. Menghitung resiko berdasar prinsip Mendel yaitu dengan contohnya itu sepasang suami istri memiliki seorang anak albino. Mereka berencana memiliki anak lagi. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan anak keduanya albino? Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang makalah pemecahannya itu dengan pertama yang harus kita kerjakan supaya mudah menganalisis atau menunjukkan gambarnya adalah kita gambar silsilah keluarga tersebut. Pada gambar tersebut A dan B sudah ada dan C-nya sudah terisi. Tinggal D yang ditanyakan. Langkah keduanya itu dengan menyusun ransum genetika untuk sifat tertentu. Asumsi satu, albino disebabkan oleh alel tunggal, resesif A pada autosom. Maka individu fenotip albino akan bergenotip homozigot resesif A kecil, dan individu normal bergenotip homozigot dominan A besar dan heterozigot A besar dan A kecil. Asumsi duanya yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi sehingga C memiliki fenotip tersebut karena mewarisi gen orang tuanya. Langkah ketiga itu dengan pemecahannya berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dianggap bahwa A dan B bersifat heterozigot. Karena mereka memiliki anak yang homozigot resesif A kecil, yaitu C. Bila A dan B keduanya bukan individu heterozigot A besar A kecil, tidaklah mungkin memiliki anak bergenotip A kecil. Langkah keempat yaitu karena A dan B heterozigot A besar A kecil, maka kemungkinan memiliki anak bergenotip albino adalah sebesar 1/4. Jadi kemungkinan anak kedua D berfenotip albino sama dengan 0,25. Jadi jawabannya akan berbeda bila kasusnya adalah dua orang berheterozigot untuk sifat albino menikah. Berapa kemungkinan memiliki dua anak yang bersifat berfenotip albino? Setiap anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan terlahir albino 1/4. Jadi bila dua anak bersifat albino, kemungkinannya adalah 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/16. Anak pertama dan kedua adalah kejadian yang terpisah. Selanjutnya itu kasus kedua. Gen terangkai kromosom X dengan hemofilia. Seorang lelaki penderita hemofilia B kawin dengan perempuan normal. Anak perempuan mereka kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki 4 anak lelaki yang semuanya normal serta seorang anak perempuannya normal. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinannya cucu perempuan dari lelaki tersebut heterozigot atau karier hemofilia? Cara menghitungnya yaitu dengan langkah satu sebagaimana kasus
Pertama, mula-mula kita harus menyusun silsilah keluarga tersebut. Pada gambar ini sudah tersusun silsilahnya. B ini adalah laki penderita hemofilia, sedangkan A adalah istrinya, seorang perempuan normal. Yang I ini adalah individu yang ditanyakan genotipnya. Jadi dicari I. Asumsi satunya itu dengan hemofilia disebabkan oleh alel resesif H pada kromosom X. Berarti lelaki normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal ada dua kemungkinan genotipnya, yaitu H besar atau H besar H kecil. Dalam kasus ini tidak ada mutasi dan perkawinan terjadi sesuai dengan hukum Mendel. Langkah ketiga itu dengan menghitung resiko berdasarkan analisis bias, itu dengan berdasar asumsi di atas kita dapat melakukan perhitungan-perhitungan tersebut. C. Jelas karir atau heterozigot karena dia mendapatkan alel H yang terkait dengan kromosom X dari ayahnya yang telah diketahui penderita hemofilia. Sedangkan kondisi di atas, maka C memiliki kemungkinan mewariskan alel H pada keturunannya sebesar setengah. Langkah keempat yaitu I seorang perempuan, karena itu dia mewarisi dua kromosom X, satu diwarisi dari ayahnya yang jelas normal atau H. Sedang satu lagi dari ibunya yang mungkin membawa alel H atau H kecil. Dengan demikian kemungkinan I bersifat carrier atau 0,5. Jadi kasusnya itu seorang lelaki normal B kawin dengan perempuan A yang diketahui pembawa atau penderita gen hemofilia. Mereka memiliki dua anak lelaki dan satu anak perempuan. Kedua anak lelakinya adalah penderita hemofilia A. Sedang anak perempuannya normal. Anak perempuan tersebut kawin dengan lelaki normal dan telah memiliki empat anak lelaki dan seorang anak perempuan yang semuanya normal. Pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinannya cucu perempuan dari lelaki tersebut terus juga atau carrier hemofilia. Cara penyelesaiannya itu dengan langkah satu, kembali kita harus menyusun silsilah keluarga tersebut. B ini adalah lelaki normal tersebut, sedangkan A perempuan istrinya. M dan N lelaki saudara kandung. C, M, M dan N penderita hemofilia. Individu I adalah individu yang dinyatakan genotipnya. Nah, kedua itu menyusun asumsi genetika untuk sifat tersebut. Dengan asumsi bahwa hemofilia disebabkan oleh alel resesif H pada kromosom X, berarti laki normal pasti memiliki alel normal. Tetapi perempuan normal ada dua kemungkinan genotip, yaitu double H besar atau H besar H kecil. Opsi keduanya yaitu dalam kasus ini tidak ada mutasi. Maka ketiganya, disinilah kita menggunakan analisis bias. Pada dasarnya kita harus menghitung dengan segala kemungkinan yang ada. Berapa besar sebenarnya kemungkinan C bersifat heterozigot. Ada beberapa jenis probabilitas yang akan kita hitung, yaitu prior probability, conditional probability, joint probability, dan posterior probability. Prior probability berdasarkan hukum Mendel, maka kemungkinan C bersifat heterozigot sama dengan 1/2. Kemungkinan berdasarkan hukum Mendel ini adalah besarnya prior probability. Conditional probability. Kenyataan bahwa C memiliki 4 anak lelaki normal menyebabkan kita bertanya, benarkah C heterozigot? Besarnya kemungkinan seseorang perempuan heterozigot memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar setengah.
4 atau sama dengan 1/16. Sekali lagi, kemungkinan seseorang perempuan heterozigot untuk hemofilia dengan syarat 4 anak lelaki normal semua. Inilah yang disebut conditional probability. Syarat ini dipenuhi oleh C, sehingga kemungkinan C heterozigot sama dengan 1/16. Di lain pihak, bila C bukan carrier, besarnya kemungkinan memiliki 4 anak lelaki normal adalah sebesar 1. Joint probability. Kemungkinan menurut hukum Mendel yaitu kemungkinan heterozigot H besar dan H kecil setengah. Dan kemungkinan homozigot H besar H besar juga setengah. Besar kemungkinan hukum Mendel dan melihat kenyataan yang ada yaitu memiliki 4 anak lelaki normal. Jawabnya adalah setengah dikali 1/16 sama dengan 1/32. Inilah nilai yang disebut joint probability, bahwa C heterozigot dengan kenyataan memiliki 4 anak lelaki normal. Di lain pihak, besarnya kemungkinan bukan carrier adalah setengah dikali 1 sama dengan setengah. Posterior probability. Berdasar kenyataan bahwa C memiliki 4 anak normal, maka kemungkinan dia heterozigot adalah 1/32. Sedang kemungkinan C bukan carrier adalah 1,5. Menghitung probabilitas pada dasarnya adalah menghitung perbandingan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini kemungkinan C heterozigot dan tidak heterozigot adalah 1/32 dibanding setengah atau 1/16. Dalam kasus ini berarti besarnya kemungkinan C heterozigot adalah 1/17. Nilai ini berasal dari 1 dalam kurung 1 tambah 16. Inilah nilai posterior probability. Langkah keempat atau yang terakhir yaitu sekarang saatnya kita menghitung besarnya kemungkinan 1 bersifat heterozigot. Kemungkinan I. Besarnya I heterozigot sama dengan besarnya kemungkinan I mewarisi alel A dari ibunya yaitu C. Sesuai hukum Mendel, maka besarnya kemungkinan ini adalah setengah. Tetapi tetapi karena kemungkinan C bersifat heterozigot sama dengan 1/17, maka kemungkinan I bersifat heterozigot menjadi setengah dikali 1/17 sama dengan 1/34 atau sekitar 3%. Dengan menggunakan teorema Bayes untuk memodifikasi perhitungan berdasarkan hukum Mendel memberikan nilai resiko yang jauh lebih kecil. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.